WBI yang ada di Korwil 1, 2, 3, dan 4. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan saat ini kita boleh bertemu kembali di dalam kasih Tuhan untuk masuk di dalam ibadah WBI Korda Jawa Barat. Untuk itu mari wanita-wanitanya Allah, saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan, kita semua ada dalam kendali Tuhan, kita semua ada di dalam berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu mari kita buka hati kita saat ini, kita mau datang menyembah kepada Tuhan. Saat kita menyembah, kita boleh rasakan kuasa Allah melawat setiap hati kita. Haleluya, terima kasih Tuhan.
yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Haleluya. Mari wanita-wanitanya Allah, kita terus bersemangat, terus bersuka cita, kita memuji Tuhan. Ya Allah, saya bersama. Mari wanita-wanitanya Allah, saat ini kita mau buka hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari Roh Kudus bekerja dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus lawan setiap hati kami.
yang memberikan kekuatan kepada kami. Makasih Tuhan. Haleluya, selalu setia. Katakan dengan iman. Memenuhi keperluanku. Yes, benar Tuhan. Tak pernah yang mengecewakan. Haleluya. Yesusku tak pernah gagal. Sungguh Kau penolong kami Tuhan. Haleluya. Yang selalu setia. Memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak Engkaulah penolong dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Dia yang memberikan kemenangan, kekuatan dan kasih. Kami mendengar firman-Mu Tuhan, tenangkan setiap hati kami, dan firman-Mu boleh memberkati setiap kehidupan kami. Haleluya. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan dan kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini bukan karena kami hebat, kuat, gagah, dan pintar, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Kami rasakan dari hari lepas kepada sehari, pemagaran, perlindungan, pertolongan senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami bahagia menjadi anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur senantiasa. Kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Tiba saatnya kami akan masuk dalam pendengaran akan firman Allah. Karena langit dan bumi akan lenyap,
tetapi kebenaran firman Allah akan tetap untuk selamanya. Berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom wanita Allah yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini ada kabar sukacita, ada kabar baik untuk saudara dan saya. Biarlah iman kita semakin dikuatkan, iman kita semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Berkatnya terambil di dalam Perjanjian Baru dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saya akan memberikan tema yaitu milikilah iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman seperti apakah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya? Iman itu adalah faith atau belief. Tetapi saat ini saya ingin menekankan bagi wanita-wanita Allah yang sangat dikasihi Tuhan, iman itu adalah trust, yang artinya percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada 3 berkat iman seperti apa yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya. Yang pertama adalah iman yang percaya meskipun belum melihat. Dapat kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai yang ke-13. Di sana dikatakan demikian, ketika Tuhan Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkannya dan memohon kepadanya bahwa dia punya hamba terbaring sakit dan sangat menderita. Lalu Tuhan Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi yang menarik, ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus, ayat yang ke-8 dikatakan di sana, jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Wow, sungguh luar biasa. Pada saat itu Yesus mendengar, Tuhan Yesus berkata, belum pernah aku jumpai ada orang yang memiliki iman seperti ini. Maka ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka Alkitab berkata, pada saat itu sembuhlah hambanya. Wanita Allah yang diberkati Tuhan, setiap kita pasti memiliki masalah, baik yang kecil, sedang ataupun yang besar. Tetapi baiklah ketika kita menghadapi masalah, mari kita libatkan Tuhan di dalamnya. Karena kunci kemenangan orang Kristen adalah selalu melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan. Ketika satu pintu tertutup, percayalah Tuhan akan bukakan bagi kita pintu yang lain. Bahkan pintu-pintu yang sudah sekian lama tertutup, Tuhan sanggup bukakan buat saudara dan saya yang percaya. Katakan amin. Haleluya. Dunia boleh berubah, situasi boleh berubah, keluarga boleh berubah, teman boleh berubah, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Namanya siapa? Namanya Yesus. Karena bagi dia tidak ada yang mustahil. Lukas 1 ayat yang ke-37. Berkat yang kedua, iman seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya adalah iman yang bertindak. Dapat kita baca di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai yang ke-34. Di sana dikatakan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah habis semuanya, tetapi penyakitnya tidak pernah sembuh, tidak kunjung sembuh, malah semakin tambah parah. Ayat yang ke-27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Pada saat wanita itu mendengar berita-berita tentang Yesus, imannya dibangkitkan. Oleh sebab itu dia memiliki iman yang bertindak. Dia maju mendatangi Tuhan. Dan dia berkata pada ayat yang ke-28, asal ku jamah saja jubahnya,
maka aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Maka saudaraku, ketika Tuhan Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar, ada satu power yang keluar dari tubuhnya, dia berkata bahwa siapa yang menjamah aku. Lalu kata murid-muridnya, aduh Tuhan, banyak sekali ini orang berdesak-desakan, berkerumun. Mana mereka tahu siapa yang menjamah Tuhan. Tapi Tuhan tahu kenapa. Ada satu kuasa sekali lagi, ada satu power yang keluar dari tubuhnya. Wanita itu datang mendekati Tuhan dan tersungkur. Ayat yang ke-34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat, sembuhlah dari penyakitmu. Wanita-wanitalah yang diberkati Tuhan. Ketika kita menghadapi satu kehidupan, ya, hidup tidak seperti biasanya. Ya, harapan tidak sesuai dengan kenyataan di depan mata. Masalah satu belum habis, masalah satu sudah datang. Kalau dia punya peribahasa bilang, sudah jatuh ketimpa tangga pula. Jangan pernah berputus asa, jangan pernah kecewa, tetap percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia yang pegang hari esok. Tuhan Yesus yang pegang kendali penuh atas setiap kehidupan kita. Dia sutradara kehidupan kita. Ibu-ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan lihat apa yang ada di tangan kita, tapi lihat apa yang ada di tangan Tuhan. Jangan lihat masalah kita yang besar, tapi lihatlah Allah Tuhan Maha Besar. Yang paham katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi tetap mari kita memiliki sikap yang antusias. Ketika kita masuk di dalam masalah pergumulan, kita tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Meskipun badai, gelombang, angin ribut menghantam perahu kehidupan kita, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pegang kendali penuh atas kehidupan kita. Dia pegang akan hari esok. Tidak perlu takut, khawatir, dan cemas. Karena apa, saudara yang terkasih? Ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, siang menjadi malam, malam menjadi siang, Tuhan yang sama sanggup mengubah masalahmu dan masalahku menjadi berkat. Haleluya. Puji Tuhan. Ada satu jaminan yang Tuhan berikan bagi wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berkat yang ketiga, berkat yang terakhir adalah iman seperti apa yang harus dimiliki oleh setiap orang yang percaya, yaitu ditolong ataupun tidak, tetap percaya. Dapat kita baca di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat ke-17 dan ke-18. Di sana dikatakan demikian, ayat yang ke-17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Ayat yang ke-18. Tetapi seandainya tidak, garis bawahi, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Merupakan satu tindakan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi iman seperti apa? Yaitu ditolong ataupun tidak, tetap kita percaya. Jadi bukan soal ada di dalam api seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ataupun di luar api. Yang penting adalah apakah Tuhan Yesus ada di hati kita. Amin. Wanita Allah yang diberkati oleh Tuhan, ada satu ungkapan mengatakan demikian. God never promised that this way will be easy, but His promise He will always be with you. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa perjalanan kita akan mudah, tetapi Dia akan selalu beserta dengan kita. Katakan amin. Amin. Kita sebagai wanita Allah percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menolong kita. Tidak terlalu terlambat, tidak terlalu cepat, tetapi tepat pada waktunya. Kita imani hal itu terjadi bagi kita hari ini. Saudara yang terkasih, saudara percaya di padang gurun ada mujizat, amin? Saudara percaya di situasi sulit sekalipun ada mujizat. Bahkan di situasi yang tidak mungkin sekalipun ada mujizat. Bahkan saya katakan di situasi yang mencekam sekalipun tetap ada mujizat. Tuhan selalu dan selalu menolong saudara dan saya.
Karena Tuhan kita hebat, Tuhan kita kata dahsyat. Berapa banyak yang percaya bahwa satu jiwa diselamatkan, seisi keluarga akan ikut diselamatkan. Berapa banyak yang percaya bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus maka engkau akan sembuh. Berapa banyak yang sudah mendengar krisis tahun 2023, negara akan inflasi. Berapa banyak yang sudah mendengar kabar-kabar tentang demikian. Tetapi firman Allah jelas berkata, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Lanjut ayat yang ke-19. Di sana dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Katakan samping kanan kiri, jangan takut, percaya saja. Amin. Tuhan kita hidup, Dia pegang hari esok bagi saudara dan saya. From nothing to be something because of God. Dari yang tidak ada menjadi ada, semua karena Tuhan. Wanita Allah yang diberkati Tuhan, milikilah 3 iman. Yang pertama, percaya meskipun belum melihat. Iman yang bertindak. Dan yang ketiga adalah ditolong ataupun tidak, kita tetap percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi berkat. Iman kita semakin kuat, iman kita semakin dibangkitkan, agar ketika lewat masalah kita lihat ada mujizat dan pertolongan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat lawatan firman Tuhan bagi kami saat ini. Kami berdoa biarlah firman Tuhan dapat tertanam dalam hati kami, berakar yang dalam, bertumbuh yang kokoh, dan berbuah yang lebat untuk hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saya berdoa bagi setiap wanita Allah yang mengalami pergumulan masalah sakit penyakit. Apapun itu, kami terlalu yakin dan percaya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dalam nama Yesus Kristus, kuasa dan jamahan-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. Amin.